Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga kepada Ibu Yusra Dewi selaku dosen pengampu kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Indah Tutahya Pinambarbun dengan NIM A1F121043 dan teman saya Amanah Soleha dengan NIM A1F121052. Topik pembelajaran yang akan kami bahas adalah proposal penelitian atau proposal skripsi. 1. Bagian awal laporan atau skripsi. Bagian awal skripsi dimulai dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran. Bagian ini harus diketik pada kertas HVS yang sama dengan naskah. Setiap halaman bagian awal ini diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, misalnya I, II, III, dan seterusnya. Pada bagian tengah bawah setiap halaman, kecuali halaman judul, halaman pengesahan tidak diberi nomor halaman, tetapi nomor I dianggap mulai dari halaman judul dan diurutkan seterusnya ke halaman berikutnya. 1.1 Halaman judul. Judul skripsi harus dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas sehingga dapat menggambarkan skripsi dengan tepat. Selain judul skripsi, halaman judul harus memuat kata-kata yang sama dengan kulit skripsi. Judul ditulis dengan Times New Roman Style, kapital, bold, ukuran font 16. Judul sebaiknya dibuat tidak melebihi 20 kata. 1.2 Halaman pengesahan. Halaman pengesahan merupakan tanda pengesahan atau persetujuan oleh pembimbing. Pada halaman pengesahan tersebut harus tercantum tujuan pembuatan skripsi, nama, dan tanda tangan para pembimbing. 1.3 Halaman kata pengantar. Halaman kata pengantar harus diberi judul dengan tulisan kata pengantar yang ditulis dengan huruf kapital semuanya, diletakkan di tengah bagian atas. Penulisan judul skripsi dalam kata pengantar harus dengan huruf kapital semuanya dan diapit dengan tanda kutip. Kata pengantar harus berisi tujuan umum dan tujuan khusus penulis skripsi. Selain itu, kata pengantar harus berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi. 1.4 Halaman abstrak. Abstrak merupakan ringkasan skripsi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang masing-masing dimulai pada halaman baru dan masing-masing tidak lebih dari 1 halaman. Abstrak terdiri atas 200-300 kata dan memuat latar belakang yang dikaji, tujuan metode yang digunakan, ulasan singkat hasil penelitian, serta pembahasan atau diskusi singkat dalam kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Di dalam abstrak tidak boleh ada referensi. Abstrak skripsi ditulis dengan jarak 1 spasi dan mempunyai batas tepi yang sama seperti tubuh utama skripsi. Halaman-halaman yang memuat abstrak skripsi diberi judul abstrak dalam kurung untuk yang berbahasa Indonesia dan abstract dalam kurung untuk yang berbahasa Inggris. Dan kalimat pertama dari abstrak dimulai pada jarak 4 spasi di bawah judul abstrak. Penulisan judul abstrak dalam huruf kapital dan diletakkan di tengah bagian atas. Sedangkan isinya ditulis dalam 3 alinea, yaitu alinea pertama berisi latar belakang, alinea kedua berisi metode, dan alinea ketiga berisi hasil pembahasan dan kesimpulan. 1.5 Halaman daftar isi. Daftar isi harus menyajikan bab dan subbab yang ada dalam skripsi. Bab diberi nomor dengan angka Romawi besar dan nama bab ditulis dengan huruf kapital semuanya. Kata penghubung jangan dimulai dengan huruf kapital. 1.6 Halaman daftar tabel dan daftar gambar. Halaman daftar tabel harus mencantumkan nomor tabel dengan angka Romawi besar. Judul tabel dengan huruf kecil semuanya, kecuali huruf awal nama tabel ditulis dengan huruf kapital, dan nomor halaman tempat tabel disebut dijumpai dalam naskah.
Dalam halaman daftar gambar harus dicantumkan nomor gambar dengan angka Arab. 2.2 Bagian isi laporan atau skripsi. Bagian isi adalah bagian pokok dari laporan atau skripsi yang merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa dan terdiri dari beberapa bab. 2.1 Pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang atau rasional berisi pertama, paparkan keadaan yang ideal yang merupakan teori atau ketentuan yang telah disepakati. Kedua, paparkan keadaan di lapangan berdasarkan hasil survei. Ketiga, bandingkan keadaan ideal dengan keadaan di lapangan. Hasil perbandingan dapat berupa kesenjangan. Jika terjadi kesenjangan antara keadaan ideal dengan keadaan lapangan, berarti objek tersebut bermasalah, seperti dilakukan penelitian. Menurut Indri, tahun 2015, tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Dalam beberapa penelitian, di mana permasalahannya sangat sederhana, terlihat bahwa tujuan sepertinya merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Tujuan dari penelitian ini yaitu, tetapi bila permasalahannya relatif kompleks, permasalahan ini menjadi lebih jelas terjawab bila disusun sebuah tujuan penelitian yang lebih tegas yang memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian. Menurut Indri, tahun 2015, manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis ataupun teoritis? Kegunaan hasil penelitian berhubung dengan saran-saran yang diajukan setelah kesimpulan. Misalnya, A. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sebelumnya. B. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penilaian pelayanan yang berjalan saat ini. C. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi di dalam sistem penilaian pelayanan yang sedang berjalan. D. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana. 2.3 Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bukanlah proses meringkas setiap artikel yang telah ditinjau oleh seorang penulis karya ilmiah. Tinjauan pustaka dapat ditulis secara terpisah atau menjadi satu artikel tersendiri, atau dapat juga digunakan untuk menjadi kerangka teoritis atau rasional pada suatu penelitian. Tinjauan pustaka merupakan bagian dari proposal penelitian dan seringkali menjadi sebab bab tersendiri dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Secara umum, tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menganalisis secara kritis bagian dari artikel jurnal melalui proses meringkas, mengklarifikasi, dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Menurut Emilia, tahun 2008, halaman 158-170, ada 5 langkah menulis dalam menulis kajian pustaka, yaitu 1. Mencatat, 2. Mengikstihar, 3. Mensintesis. Peneliti menyatukan dan membandingkan semua sumber bacaan yang telah dikutip dalam klasifikasi topik yang relevan. 4. Menganalisis secara umum. Peneliti membaca informasi menjadi bagian-bagian kecil dengan tujuan agar terlihat hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut. 5. Menganalisis secara tajam. Peneliti melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil karya penelitian sebelumnya dan juga hasil karya peneliti sendiri. 2.4 Metode penelitian. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.
berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Berikut ini adalah beberapa perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. A. Metode penelitian kualitatif menggunakan desain secara umum, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan desain yang lebih jelas dan spesifik. B. Metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, atau juga dengan wawancara terbuka. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan tes, pengujian, dan juga wawancara terstruktur. C. Metode penelitian kualitatif mendapatkan data berupa deskripsi, pendapat dari responden, ataupun hasil catatan lapangan. Sedangkan metode kuantitatif mendapatkan data yang berupa angka, skala maupun grafik yang bisa dihitung. 2.5. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil. Hasil penelitian, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi atau dampak atau konsekuensi bagi objek penelitian. Peneliti harus mendiskusikan hasil penelitian ini dalam konteks implikasi tersebut. 2. Pembahasan. Pembahasan hasil penelitian adalah subbab yang paling original dalam laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, disertasi. Aspek kajian teoritis. Salah satu tujuan untuk meneliti adalah untuk memverifikasi teori. Artinya, peneliti ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Ada dua kemungkinan hasil pengujian hipotesis yang bisa diperoleh peneliti, yakni A. Hipotesis penelitian atau teori yang diverifikasi terbukti, atau B. Hipotesis penelitian tidak terbukti. Jika kemungkinan kedua dari hasil penelitian diperoleh, diskusi atau pembahasan menjadi lebih kompleks. Ia harus mendiskusikan atau berargumentasi tentang mengapa hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan teori tertentu. Aspek kajian empiris. Pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada atau hipotesis penelitian terbukti, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Dalam konteks di mana hasil penelitian tidak konsisten dengan teori atau hipotesis tidak terbukti, diskusi pada bagian ini dapat diarahkan untuk menemukan kajian empirik yang bisa menjadi argumentasi yang mendukung hasil penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Maka kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atas pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan. 2. Saran. Seusai menutup kesimpulan, penulis dapat memberikan rekomendasi guna penelitian lebih lanjut maupun saran berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. 1. Daftar pustaka dan rujukan. Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Rujukan dilakukan dengan menggunakan dan tahun di antara tanda kurung. Jika dua penulis, rujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis. Jika penulisnya lebih dari 2 orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama penulis pertama dari penulis tersebut, kemudian diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan atau et al. Cara merujuk kutipan langsung. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan diikuti dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis secara terpisah dari teks yang mendahuluinya atau tanpa tanda kutip. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan jarak spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Kutipan yang sebagian dihilangkan apabila dalam mengutip langsung
Ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Jika memungkinkan nomor halaman disebutkan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1